Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Eri Maulana. Saya dari Universitas Bina Sarana Cikampek. Saya di sini akan membagikan hasil observasi wawancara teknisi jaringan dan pembahasan ada beberapa. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan diantaranya adalah latar belakang narasumber, yang kedua tempat dan tanggal, yang ketiga informasi database narasumber, dan setelah itu ada hasil wawancara, dan yang terakhir adalah video cuplikan wawancara. Saya telah mempertimbangkan beberapa spesifik seperti keahlian spesifik, yang kedua terus pengalaman praktik, dan yang ketiga kemampuan berkomunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Eri Maulana dari Universitas Bina Sarana Informatika, jurusan Informatika. Saya bersama narasumber saya, Pak Fajar, mau membahas beberapa pertanyaan tentang IT. Pak, pertanyaan pertama ada latar belakang nih, beberapa pertanyaan soal latar belakang. Latar belakang. Pertanyaan pertama, apa yang pertama kali menarik Anda ke bidang teknisi jaringan? Ya. Nah, sebelumnya salam kenal, saya Fajar Saktiwan Nugraha. Saya tertarik ya? Iya, tertarik belakang, ketertarikan. Jadi sebelumnya memang saya waktu SMA itu banyak mendalami masalah teknologi informatika dengan guru. Jadi sedikit banyak saya tahu untuk masalah jaringan-jaringan dalam tahapan awal ya, maksudnya tidak terlalu advance ya. Nah, terus saya di wilayah di warga itu dipercaya untuk untuk megang jaringan. Jadi sebetulnya saya dibawa PT yang dibentuk oleh RW setempat seperti itu. Nah, terus pertanyaan yang kedua, Pak, apakah Anda memiliki latar belakang pendidikan khusus di bidang teknologi jaringan? Ya, sebetulnya unik, Ri. Jadi saya sebetulnya sarjana hukum. Iya. Nggak ada kaitannya dengan nggak ada kaitannya dengan jaringan. Iya. Jaringan itu nggak ada. Cuma balik lagi ke yang tadi, kebetulan saya waktu SMA sedikit mendalami walaupun tidak terlalu advance ya. Iya. Jadi gitu sih kalau untuk ngomongin pendidikan. Iya. Banyaknya otodidak lah. Oh iya. Terus selanjutnya, bagaimana perjalanan karir Anda hingga bisa menjadi teknisi jaringan saat ini? Nah, sebetulnya ini side job ya, pekerjaan sampingan. Walaupun posisinya tetap PT sih di RW juga. Jenjangnya ya sebetulnya karena yang sebelum yang awal merintisnya nggak ada, terus di wilayah tersisa tinggal saya yang cukup mengerti jaringan walaupun tidak jago-jago banget, makanya ditunjuklah saya sebagai koordinator internet sih sebetulnya. Dibuat simpel lah warga kan ya, koordinator internet lah gitu di sini tuh di wilayah tuh kayak gitu. Terus yang selanjutnya, Pak, nih, adakah pengalaman atau proyek yang memberikan dampak besar pada perkembangan keterampilan Anda? Ada sih sebetulnya. Dulu waktu SMA itu saya diajak sama guru saya untuk sebutannya tuh, untuk bantu pemasangan lah instalasi di salah satu perusahaan daerah. Nah, di situ jadi saya sedikit banyak tahu lah proses dari A sampai Z-nya gitu. Kayak gitu. Kalau titik mulainya ya, titik mulai kayak gitu. Terus yang selanjutnya, siapa tahu apa yang menjadi inspirasi Anda untuk berkarir di bidang ini? Inspirasi ya mungkin guru saya itu. Terus ya karena dukungan dari lingkungan ya, dorongan dari lingkungan, karena keterbatasan orang ya, seperti itu sih paling. Oke, lanjut pertanyaan kedua nih, Pak. Tugas dan tanggung jawab nih. Yang satu, apa tanggung jawab harian Anda sebagai teknisi jaringan? Jadi kalau tanggung jawab harian itu prinsipnya kita pakai WhatsApp ya. Jadi warga tuh nanti langsung personal chat ke saya.
kalau misalnya ada kerusakan, kalau misalnya jaringannya lemot atau apa ya, ya atau ada masalah apalah gitu ketika yang rumah A jalan tapi yang B enggak, padahal tetanggaan itu dikomunikasikan aja sih kalau untuk pekerjaan hariannya ya. Terus sambil nyari-nyari tahu informasi terbaru lah. Contohnya misalkan kalau dulu itu masih pakai sistem pemancar dari wilayah yang berisi 300 kakak di sini, dulu pakai 10 pemancar. 10 pemancar itu paling hanya ngehandle 50 rumahan lah, 50 apa 70 rumah. Kalau sekarang udah kayak sistem kabelan sih, udah apa, udah saling terkoneksi. Itu pun masih paralel ya, masih paralel pemasangannya kayak gitu. Selanjutnya Pak, bisakah Anda menggambarkan tugas Anda dalam memastikan jaringan tetap stabil? Jaringan tetap stabil, prinsipnya sih kalau di sini selama nggak hujan, nggak lagi musim layangan, terus apalagi ya, paling tikus lah mungkin ya. Itu aman sih kalau misalnya jaringan. Terus kebetulan kan ada server juga di sekretariat ya, saya ngejaga di situ paling. Selanjutnya Pak, seberapa sering Anda melakukan pemeliharaan jaringan dan apa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Seberapa sering? Seringnya itu minimal kita 3 bulan sekali itu muter di setiap blok, kita cek satu-satu apakah itu udah ada apa namanya kebocoran itu maksudnya karena alatnya itu alat pemancar itu setiap satu rumah satu, takutnya kena air rembes atau air hujan atau lembab atau gimana. Terus juga isi kabelnya dicek satu-satu apakah ada patah atau enggak pakai ban tester. Terus apa lagi ya, sambil ngupdate lah, misalkan yang harus diganti kayak gitu paling. Terus bagaimana Anda memprioritaskan pekerjaan ketika Anda banyak permintaan terkait jaringan? Kalau saya kan kebetulan hanya wilayah ya, jadi dari 500 rumah di sini paling yang masang itu kisaran 400-an lah, yang masang paling 400. Kalau permintaan banyak sih karena demand-nya udah kelihatan ya, cuma 500 doang gitu. Jadi ya udah nggak akan ada kelebihan permintaan sih, paling kayak kalau di rata-rata sebenarnya pemasangan baru itu dalam setahun paling cuma 10 sebulan juga nggak satu, berarti kan sebulan juga nggak satu. Terus ada sih memang permintaan dari kompleks sebelah misalnya untuk pemasangan, cuma kalau dari saya sendiri, saya minta dari sana juga ada teknisi tersendiri lah gitu. Karena kebetulan di sini juga kan saya side job ya, saya side job, bukan kerjaan utama juga. Kalau saya harus megang proyek sebelah dengan asumsi, bahkan kalau nggak salah di sana lebih besar orangnya, lebih banyak. Saya nggak mampu sih kayaknya. Jadi saya kembalikan ke pihak pengurusan aja, pengurusan RW di sini. Sebenarnya bukan pengurusan RW sih, ya memang RW-nya ngakalin lah dia dibuat PT gitu, dibuat PT di dirutnya gitu. Nah, supaya katanya tuh nggak maling atau apa gitu. Saya juga nggak terlalu paham. Saya kan sebetulnya cuma instalasi aja ya sama pengelolaan gitu sih. Lanjut Pak. Ya. Apa tantangan terbesar yang pernah Anda hadapi dalam pekerjaan ini? Tantangan terbesar sempat waktu itu ada petir, hampir 30% perangkat itu kena semua, jadi harus diganti. Ya karena komplain dari konsumen juga, jadi kitanya harus cepat juga nanganinya, itu sih paling. Lanjut Pak. Apa langkah pertama yang biasanya Anda ambil saat memecahkan masalah jaringan? Ya yang pasti cari dulu ya. Kalau ini bahasa saya umum ya, bukan bahasa teknisi mungkin. Saya nyari dulu
kepala sama ekornya gitu, masalahnya Oh, ada di iya. mana, terus si alat mana yang perlu diperbaiki kayak gitu sih. Oh iya. Lanjut Pak. Hmm. Menurut Anda apa tren terbesar di bidang teknologi jaringan saat ini? Nah, kalau itu sih saya sebetulnya sempat diarahkan sama pimpinan saya tuh untuk coba pelajari tentang Starlink ya, Oh, iya. tentang Starlink. Nah, itu sih paling yang saya sedang sedikit dalami lah itu paling. Lanjut Pak, ini yang terakhir Pak. Hmm. Terkait terakhir ini Pak. Ada tips atau saran terbaik Anda bagi mahasiswa yang ingin sukses sebagai teknisi jaringan Pak? Tipsnya ya paling perbanyak pengalaman, karena memang pengalaman praktis lebih penting bagi saya. Nah, saya secara tidak langsung saya membuktikan bahwa tidak perlu mengerti jaringan pun bisa untuk mengaplikasikan, tapi untuk bisa menyelesaikan masalah dari nol kan memang harus ada belajarnya di kuliah, tapi di praktisnya itu selama ini sih saya cukup dengan pengetahuan yang ada itu paling. Terima kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Telah meluangkan waktunya. Saya Eri Maulana, mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.